Saya bisa katakan bahwa dengan pengalaman saya di penegakan hukum, saya yakin pihak penegak hukum tidak mengesampingkan apapun saat ini. Dan saya pun tidak akan mengesampingkan apapun saat ini. Saat ini, para penyelidik sedang mencari jawaban atas hilangnya seorang pelatih pribadi berusia 39 tahun yang terakhir kali terlihat meninggalkan sebuah gym di Carolina Selatan. Dan seiring pencarian yang semakin intensif, satu pertanyaan besar masih belum terjawab. Apa yang terjadi pada saat-saat sebelum dia menghilang? Saya baru saja berbicara dengan seorang penyelidik swasta yang sedang menangani kasus ini di lapangan dan berusaha memecahkan misteri ini. Apa yang dikatakan orang-orang yang terakhir kali melihat Elena kepadanya? Anda sedang menyaksikan On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Saat ini pencarian Elena Moore mendapat banyak perhatian karena orang-orang yang mengenalnya mengatakan bahwa sangat tidak seperti dirinya untuk menghilang seperti ini. Dan saya baru saja berbicara dengan seorang penyelidik swasta yang dibawa ke dalam kasus ini oleh teman-teman Elena Moore. Dan teman-teman ini seperti yang bisa Anda bayangkan sangat khawatir. Jadi mari kita bahas. Ini adalah foto Elena Moore. Dia berusia 39 tahun dan dia adalah seorang pelatih pribadi di Lexington, Carolina Selatan. Itu adalah daerah pinggiran ibu kota Carolina Selatan, Columbia. Sekarang, Moore adalah seseorang yang tampaknya benar-benar hidup untuk membantu orang menjadi lebih kuat, lebih sehat, dan lebih baik. Anda bisa melihat video-video yang kami temukan di media sosialnya saat dia bekerja sebagai pelatih pribadi. Menurut akun Facebooknya, dia bekerja di sebuah gym bernama Wolves Fitness di Lexington. Dan dari semua komentar yang kami lihat di media sosial, dia adalah seseorang yang punya banyak teman, banyak pendukung, dan sekarang banyak orang yang khawatir tentang di mana dia berada. Mengenai kehidupan pribadinya, dia menikah dengan seseorang yang tidak kami sebutkan namanya secara publik. Namun kami sudah berbicara dengan orang itu hari ini. Mereka mengatakan bahwa polisi telah menyarankan agar tidak memberikan komentar kepada media. Tetapi jika diizinkan, dia akan tertarik untuk berbicara dengan kami di masa depan. Dan dialah orang yang melaporkan Elena hilang 1 hari setelah dia terakhir kali terlihat. Jadi inilah yang kami ketahui tentang kapan Elena terakhir kali terlihat. Polisi mengatakan pada hari Kamis 11 Juni, dia meninggalkan gym tempat dia bekerja. Setelah itu, dia pergi ke CVS. Dan setelah itu, dia pergi ke Planet Fitness. Dan menurut penyelidik pribadi ini, Planet Fitness itu jaraknya sekitar 1/2 mil. Keanggotaannya menunjukkan dia masuk ke gym sekitar pukul 18.40. Lalu dia keluar sekitar pukul 20.30 malam itu. Dan ini adalah foto yang dikeluarkan polisi, dirinya di meja pendaftaran di Planet Fitness. Sekarang polisi mengatakan mereka belum tahu apakah ini kasus kejahatan atau bukan. Mereka juga belum menutup kemungkinan itu. Dan mereka belum mengatakan apakah mereka percaya bahwa Elena berada dalam bahaya langsung. Sekarang tampaknya ada banyak kekhawatiran dan frustrasi tentang kasus ini, setidaknya dari apa yang kita lihat di komentar media sosial, karena sudah beberapa hari berlalu. Namun, belum banyak informasi atau petunjuk yang diketahui publik tentang apa yang mungkin terjadi pada Elena atau kemana dia mungkin pergi. Jadi saya ingin menunjukkan lagi foto dirinya di meja pendaftaran di Planet Fitness. Dan saat kita perbesar gambarnya, Anda bisa melihat apa yang dia kenakan saat terakhir kali terlihat, yaitu sweatshirt berwarna zaitun dengan resleting. Tampaknya dia mengenakan legging hitam. Dan tampaknya dia juga membawa tas tangan dan botol air minum. Jadi Moore pertama kali dilaporkan hilang pada hari Jumat 12 Juni pagi hari setelah dia terakhir kali terlihat. Dan sekali lagi, suaminya yang melaporkan dia hilang ke polisi karena dia belum mendengar kabar darinya. Sekarang, apa yang dilakukan Moore tepat setelah meninggalkan gym adalah bagian utama dari cerita ini. Jadi ini adalah peta di mana Planet Fitness berada di Lexington. Polisi mengatakan setelah dia meninggalkan gym, dia berjalan ke area berhutan di belakang gedung itu dan di belakang Lowe's Home Improvement Store, itu tepat di sebelahnya. Polisi mengatakan mereka menerbangkan drone di area itu. Mereka telah melakukan pencarian dengan pola grid. Mereka juga sudah melakukan pencarian awal. Dan sejauh ini belum ada tanda-tanda Elena. Sekarang saat kita melihat gambar Google Maps itu, ada beberapa hal yang menonjol. Yang pertama, kita tidak sedang membicarakan area hutan pedesaan. Faktanya, tepat di belakang Lowe's itu adalah kantor FBI Columbia, Carolina Selatan. Dan di area itu juga ada lingkungan perumahan. Sekarang kami sudah mencari alamatnya, dan memang berada di arah yang kemungkinan dia berjalan. Tapi menurut Google, itu juga mungkin akan memakan waktu sekitar 2 jam berjalan kaki untuk sampai ke rumah. Pihak berwenang mengatakan tidak diketahui ada kendaraan yang dibawanya.
Polisi mengatakan kepada televisi WLTX bahwa suami Elena menemukan mobilnya pada hari Jumat. Tidak jelas di mana mobil itu ditemukan. Sekarang polisi berada di belakang Planet Fitness pada hari Senin selama berjam-jam. Mereka mencari petunjuk terkait di mana Elena mungkin berada. Dan polisi memang menegaskan bahwa saat mereka melakukan pencarian di area berhutan itu, ini bukanlah operasi pencarian jenazah, melainkan upaya yang tepat untuk mengeliminasi satu tempat di mana Nona Moore mungkin berada. Jadi inilah poster orang hilang yang dikeluarkan polisi untuk Elena Moore. Tingginya sekitar 5 kaki 7 inci, beratnya sekitar 120 pon. Dia berambut coklat dan bermata coklat. Belum jelas apakah dia membawa ponsel atau tidak. Dan ingat, dia memang membawa tas tangannya saat terakhir kali terlihat di Planet Fitness. Kami juga tidak tahu di mana tas itu sekarang. Siapapun yang memiliki informasi tentang Elena Moore harus menghubungi polisi di Lexington, Carolina Selatan. Nomor yang bisa dihubungi adalah 8033 587271. Ada juga alamat email A Santoro, yaitu a.santoro@lexsg.gov. Kini telah bergabung bersama kami untuk membahas lebih lanjut tentang kasus ini, detektif swasta Henry Dukes yang sedang menangani kasus ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama kami. Kami merekam ini sekitar pukul 4.30 waktu bagian timur pada hari Selasa. Apa yang bisa Anda ceritakan kepada kami tentang perkembangan terbaru pencarian Elena Moore? Pada titik ini, tidak ada lagi yang bisa diceritakan, selain bahwa sudah dilakukan pencarian darat aktif selama 3 hari. Dan bagaimana Anda bisa terlibat dalam pencarian ini dari sisi penyelidik swasta? Saya diminta untuk terlibat oleh keluarga dan teman-teman yang juga mengenal Nona Moore. Apa yang bisa Anda ceritakan tentang keberadaan terakhir yang kita ketahui sebelum dia menghilang? Oke, maksud saya cara kami menjelaskannya adalah investigasi kami benar-benar berbeda dari sisi pihak penegak hukum. Harap pahami itu. Karena kami adalah penyelidik swasta, kami menyelidiki ini murni sebagai kasus orang hilang. Kami tidak menutup kemungkinan apapun terkait apa yang mungkin terjadi, mungkin saja terjadi, atau hal-hal seperti itu. Tapi salah satu fakta yang kami ketahui adalah dia berada di apotek CVS di Sunset Boulevard, Lexington, Carolina Selatan. Dari sana, dia kemudian terlihat lagi di Planet Fitness yang berjarak sekitar setengah hingga 3/4 mil dari CVS. Dari titik itu, dia meninggalkan Planet Fitness dan menuju ke arah area berhutan. Cara terbaik saya menjelaskannya adalah dia keluar dari pintu depan. Dia akan berjalan ke arah kiri. Dan itu terjadi sekitar jam 8. Polisi mengatakan sekitar pukul 8.40 malam pada hari Kamis minggu lalu adalah terakhir kali dia terlihat. Saya rasa kira-kira pada waktu itu, ya. Mungkin sedikit lebih awal. Bagaimana dia pergi dari CVS ke Planet Fitness? Saya tidak tahu. Selain untuk saat ini, kami hanya bisa meyakini bahwa dia berjalan kaki. Jadi apakah sudah dipastikan bahwa dia tidak mengemudi ke Planet Fitness malam itu? Ya, Berdasarkan cerita teman-temannya tentang Alina Moore, biasanya dia bepergian keliling kota bagaimana? dia punya kendaraan. Maksud saya, dia biasa menggunakannya. Kendaraannya, bagaimana kendaraan itu ditemukan? Saya tidak berwenang untuk membahas itu dengan cara apapun. Itu bukan bagian dari, itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan kendaraan sebelum dia dinyatakan hilang. Jadi soal kendaraannya, maksud Anda hanya bahwa dia terpisah dari kendaraannya, begitu? Benar. Dan sejauh yang saya tahu, diyakini bahwa dia tidak membawa ponsel. Apa yang teman-temannya sampaikan kepada Anda? Dan saya tahu, saya melihat media sosialnya. Dia adalah seorang pelatih pribadi. Dia mempromosikan jasanya kepada klien, Anda tahu, sering menggunakan media sosial. Apa yang telah dikatakan teman-temannya, keluarganya kepada Anda? Saya kira reaksi mereka terhadap fakta bahwa sepertinya dia tidak memiliki ponsel. Itu tidak biasa. Tapi pada titik ini, kami tidak bisa memastikan apakah dia punya atau tidak. Maksud saya bisa mengatakan bahwa ponselnya saat ini tidak menerima panggilan. Polisi telah mengatakan bahwa suaminya adalah orang yang melaporkan dia hilang pada hari berikutnya. Apa yang kamu ketahui tentang apa yang terjadi hingga dia memutuskan ada sesuatu yang salah dan tampaknya perlu menghubungi polisi?
Dia belum pernah berkomunikasi dengan istrinya. Itulah alasan dia merasa perlu membuat laporan orang hilang. Dia khawatir tentang istrinya. Kapan terakhir kali dia melihat istrinya? Itu tidak bisa saya jawab. Maksud saya tidak punya informasi itu karena sekali lagi penyelidikan kami pada dasarnya dimulai dari CVS, tempat kami tahu dia berada. Lalu berlanjut ke Planet Fitness. Dan dari Planet Fitness, kami terbuka untuk segala kemungkinan. Untuk saat ini, apakah ada indikasi kemungkinan tindak kejahatan dalam kasus Elena Moore? Saya tidak bisa menjawab itu. Saya bisa katakan bahwa berdasarkan pengalaman saya di penegakan hukum, saya yakin pihak kepolisian belum mengesampingkan kemungkinan apapun saat ini. Dan saya pun tidak akan mengesampingkan apapun sampai dia ditemukan. Dan semoga dia ditemukan dalam keadaan selamat dan sehat. Ya, tentu saja. Saya rasa itu yang semua orang harapkan. Apa yang teman-temannya ceritakan kepada Anda tentang pernikahannya? Bagaimana mereka menggambarkannya? Semua orang pada dasarnya mengatakan bahwa mereka tidak memiliki masalah dalam pernikahan mereka. Oke, saya tidak tahu ada masalah. Dan saya juga tidak pernah diberitahu tentang itu. Anda tahu, bahkan ketika Anda melihat di media sosial, Anda bisa melihat bahwa mereka melakukan banyak hal bersama. Mereka memang sering bersama. Seperti yang Anda katakan, dia adalah seorang pelatih pribadi. Dia adalah seseorang yang bugar. Apa yang telah mereka ceritakan kepada Anda tentang kehidupannya secara umum? Siapa dia dan apa yang sedang terjadi? Maksud saya, dia adalah seseorang yang sangat disukai. Itu satu hal yang sering saya dengar dari hampir semua orang. Itu satu hal yang mereka katakan tentang dia. Ketika berbicara tentang pencarian yang sedang berlangsung saat ini, sepertinya jika dia keluar dari belakang Planet Fitness, dia masuk ke area hutan ini. Tapi maksud saya, Anda tinggal di daerah itu. Sepertinya kita tidak sedang membicarakan tentang hutan yang luas tempat dia pergi. Sepertinya ada banyak lingkungan pemukiman yang tidak terlalu jauh dari lokasi Planet Fitness itu. Tidak, memang bukan. Ada banyak perumahan di seluruh area itu. Dan itulah alasan kenapa saya langsung kemarin memasang pengumuman di Facebook dan media sosial lainnya untuk meminta semua orang. Periksa kamera video kalian. Periksa kamera ring kalian. Kami mencari rekaman apapun yang mungkin menangkap atau melihat dia berjalan melewati perumahan-perumahan itu. Karena Anda tahu, berdasarkan pengalaman saya di penegakan hukum, dengan beberapa area yang kami masuki selama beberapa hari terakhir ini, Anda tahu, untuk melakukan pencarian, itu bukan area yang akan saya pilih kalau tersedia jalan beraspal atau trotoar untuk dilalui. Sekali lagi, Anda harus mengerti, kami tidak percaya ada alasan baginya untuk mencoba bersembunyi di hutan. Jadi tidak ada yang membuat saya percaya bahwa dia tidak sedang berjalan di jalan, Anda tahu, berjalan di dalam perumahan. Jika Anda keluar dari Planet Fitness dan belok kiri saat keluar dari pintunya, Anda akan sampai di sebuah jalan. Dan kemudian, jika Anda pergi ke satu arah, Anda akan masuk ke perumahan di mana Anda akan berjalan, Anda tahu, melalui perumahan yang pada akhirnya akan keluar ke jalan raya utama. Seberapa mudah dilalui dengan berjalan kaki di area itu? Karena saya tahu mereka bilang itu berhutan dan Anda bisa melihatnya. Maksud saya, apakah ini tempat yang biasanya dilewati orang? Ya, tentu saja. Maksud saya, orang-orang memang sering berjalan kaki di sana dari lingkungan sekitar. Ada trotoar di sana. Ada bahu jalan yang terawat dengan baik. Maksud saya, itu masih dalam batas kota Lexington. Jadi itu terawat, itu daerah yang ramai penduduk. Bukan daerah sepi, banyak mobil yang berlalu lalang. Itu alasan lain kenapa saya selalu menekankan kepada orang-orang bahwa jika dia memang sedang berjalan-jalan di daerah itu, saya merasa orang-orang pasti akan melihatnya dan berkata, "Hey," lalu mereka akan melapor dan mengatakan sesuatu. Apa yang teman-temannya katakan tentang kondisi mentalnya dan apa yang mungkin sedang terjadi dalam hidupnya? Sejujurnya, saya tidak bisa membicarakan bagian itu dengan cara apapun. Itu bukan sesuatu yang bisa saya bahas. Tapi apakah dia pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya menurut orang-orang yang sudah Anda ajak bicara? Setahu saya tidak ada. Tidak pernah ada kejadian dia hilang sebelumnya.
Saya tahu polisi mengatakan bahwa mereka menerbangkan drone di atas area ini. Saya rasa kemarin mereka mencari di area itu selama berjam-jam. Anda punya pengalaman luas, tidak hanya sebagai penyelidik swasta, tapi juga pernah bekerja sebagai aparat penegak hukum. Maksud saya, pada titik ini, apa yang ada di pikiran Anda mengetahui bahwa sudah 3 hari berlalu dan setidaknya menurut polisi, benar-benar tidak ada tanda-tanda Elena Moore. Ya, pada dasarnya kami mulai Beberapa hari yang lalu, kami benar-benar melakukan pencarian dengan metode grip di area belakang Planet Fitness. dan juga turun dari area perbelanjaan lain. Dan kamu tahu, menyisir area berhutan dan pada dasarnya menyisirnya dengan metode grid. Sekarang penegak hukum. Kemarin ada banyak petugas penegak hukum yang membantu dan juga mencari di area tersebut. Dan ada lebih banyak area yang harus dicari, di mana sekali lagi kamu tidak bisa menyelesaikan semuanya hanya dalam, kamu tahu, 12 jam waktu siang. Oke, jadi kalau kamu bertanya apa yang ada di pikiranku, pikiranku adalah untuk terus melakukan pencarian. Dan cara yang sudah saya lakukan adalah ke arah rumahnya. Karena, dan kamu tahu, saya tidak akan membagikan alamat rumahnya. Tapi dari yang bisa saya lihat, hanya dengan, kamu tahu, melihat peta, jika kamu keluar dan melewati bagian belakang Planet Fitness itu, kamu akan menuju ke arah tempat dia tinggal. Ya, Pak. Punya teman. Apakah dia sering berjalan-jalan di sekitar kota? Apakah itu? Maksud saya tahu dia orang yang suka kebugaran. Jadi, orang-orang jelas suka berjalan untuk memenuhi target langkah harian. Tapi apakah itu di luar kebiasaannya untuk berjalan kaki sebagai cara pulang dan berkeliling kota? Saya tidak akan menyebut itu di luar kebiasaannya, tapi dia memang seseorang yang sangat sering berolahraga. Jadi soal berjalan kaki, menurut saya itu memang sudah jadi kebiasaan umumnya. Maksud saya, dia sering menggunakan jalur jalan kaki di sekitar sana. Beberapa di antaranya, kalau Anda melihat dari atas bendungan, ada Saluda Shoals Park yang punya jalur jalan kaki. Orang juga bisa berjalan di bendungan. Seluruh lintasan di atas bendungan itu sendiri adalah perjalanan 2 mil. Hanya fasilitas bendungannya saja. Jadi kalau dibilang aneh kalau dia berjalan di sana, menurut saya itu tidak aneh. Apakah dia pernah berjalan pulang dari Planet Fitness ini sebelumnya? Saya tidak tahu soal itu. Itu bukan pertanyaan yang pernah saya tanyakan. Apakah Anda sudah berbicara dengan, dan saya tahu ada gambar yang semua orang sudah lihat tentang dia di Planet Fitness yang dirilis polisi. Mereka juga mengatakan bahwa, seperti yang sudah kita bicarakan, dia berada di CVS. Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang terakhir berinteraksi dengannya kepada Anda tentang apapun yang mereka ingat tentang bagaimana dia pada hari itu? Maksud saya, orang-orang yang sudah saya ajak bicara, hal utama yang kami tanyakan kepada mereka adalah, apakah dia mengatakan akan pergi kemana? Anda tahu informasi seperti itu. Kami sebenarnya tidak membahas aspek itu. Itu lebih merupakan bagian yang akan ditangani oleh penegak hukum. Apa yang orang-orang itu katakan kepada Anda? Hanya saja, hal utama yang mereka katakan adalah, ketika dia meninggalkan fasilitas itu, dia keluar lewat pintu depan dan berjalan ke arah kiri. Dan dia berjalan ke arah kiri. Tapi sejauh yang saya tahu, dan ini mungkin berkaitan dengan pihak penegak hukum, tapi menurut mereka tidak terlihat ada sesuatu yang salah pada dirinya saat dia pergi. Mereka tidak menggambarkan seolah-olah ada yang aneh ketika dia pergi. Tidak, Pak, tidak. Dan kemudian Henry, saya tahu Anda menawarkan hadiah untuk informasi tentang kasus ini. Apa yang perlu diketahui orang-orang tentang hal itu? Jadi, kami sedang menawarkan hadiah sebesar $1.500 saat ini. Itulah jumlah yang kami tawarkan untuk informasi apapun yang dapat membawa kami ke lokasi Nona Moore. Anda tahu, saya juga, setiap informasi yang diberikan langsung kepada saya akan langsung diteruskan ke penegak hukum. Kami bukan pihak yang menangani informasi yang masuk. Jika seseorang menelpon dan mengatakan mereka tahu di mana dia berada, kami tidak akan pergi dan menanganinya. Kami akan membiarkan penegak hukum yang menanganinya. Anda tahu, tujuan utama kami adalah menyebarkan informasi kepada masyarakat.
Kami meminta mereka untuk terus membagikannya, terus memberitahu orang-orang. Dan sekali lagi, hal terbesar yang saya tekankan adalah periksa rekaman video Anda di sekitar tanggal itu, oke? Tanggal 11 Juni, bahkan tanggal 12 Juni. Maksud saya tidak masalah jika kita bisa memeriksanya dari tanggal 11 Juni sampai sekarang. Jika kita bisa melihatnya di kamera, saya akan sangat bersyukur mendapatkan informasi itu. Dan sekali lagi, jika ada orang yang ingin mengirimkan informasi melalui saya, itu tidak masalah. Mereka bisa menggunakan email saya. Mereka bisa menggunakan nomor telepon saya. Mereka bisa menghubungi saya melalui media sosial dengan cara apapun. Dan setiap informasi atau tip yang diberikan kepada saya tidak berusaha untuk mengesampingkan penegak hukum dengan cara apapun. Informasi tersebut akan diteruskan seperti yang telah kami lakukan kepada penegak hukum. Dan saya tahu Anda telah mengejar banyak petunjuk. Apa langkah Anda selanjutnya terkait penyelidikan Anda? Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya dalam kasus ini? Melanjutkan penyisiran sistematis per peta sampai ke tempat tinggal tersebut. Saya tidak bisa mengatakannya dengan cara lain. Tujuan saya sekarang adalah mencoba menebak pola perjalanan yang akan diambil dan mencakupnya secara menyeluruh. Baiklah, Henry Dux, detektif swasta, sedang berusaha membantu menemukan Elena Moore. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bersama kami sangat menghargainya. Terima kasih, Pak. Sekali lagi, siapapun yang memiliki informasi tentang keberadaan Elena Moore, silakan hubungi kepolisian Lexington, South Carolina di 80335-87271 atau A. Santoro di lexsg.com. Itu saja untuk On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah di YouTube dan Spotify. Kami juga sekarang streaming di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.